The Strongest System, bab 391, menyodok secara perlahan. Di dalam kehampaan, cahaya yang menyilaukan menerangi lapangan. Aura jahat yang menyelimuti udara mulai menghilang di bawah naungan hangat kilatan terang ini, menyebabkannya menghilang seperti debu. Sosok berpakaian putih terlihat, dengan tangan di belakang punggungnya saat dia mengeluarkan aura yang sepertinya memandang rendah dunia dengan jijik. Seolah-olah langit dan bumi bersorak menyambut sosok di langit ini. Tiba-tiba, dua kilatan petir melintas di langit cerah. Petir itu seperti ular yang lincah, melingkar satu sama lain, mengusir semua aura iblis di area tersebut. Roh-roh itu menggigil tak terkendali di bawah pengaruh petir, tampak ketakutan. Apakah kamu ingin menyentuh tanah lagi? Lin Fan melirik Chen Xuan di tanah dengan pandangan menghina sebelum bertanya. Dia tidak menyangka akan bertemu hal seperti ini di area Manhuang. Benda-benda di bawah yang mengambang di atas tanah, bukankah itu roh? Ingatan Lin Fan tentang roh-roh ini masih segar seperti siang hari. Lagi pula, dia hampir selesai dengan hal-hal ini di kuil Tuodi. Tetapi ketika dia melihat orang di balik roh-roh ini, dia sama terkejutnya. Tidak disangka dia akan bertemu Chen Xuan, yang telah gagal di depan orang banyak. Ketika Huang Linger melihat sosok di langit, dia tersenyum cerah. Namun, dahinya perlahan kembali berkerut. Ketika dia menyerahkan benih kehidupan kepada pihak lain, itu karena dia bisa melihat pria ini muncul kembali di area Manhuang di masa depan. Namun, kemunculannya kembali dalam pandangan ke depannya berbeda dari sekarang. Semakin dia melihat, semakin muram wajahnya. Tidak disangka dia tidak bisa melihat masa depan pihak lain. Bagaimana ini mungkin? 1 tahun yang lalu, dia bisa melihat dengan jelas masa depan darinya. Tapi sekarang, gambaran itu suram karena suara gemuruh petir, seolah-olah dia dilarang untuk mengintip lebih jauh lagi. Adapun suku Manhuang, mereka menunggu dengan napas tertahan melihat orang yang muncul di langit juga, bertanya-tanya apakah ini teman atau musuh. Itu kamu. Chen Xuan mengertakkan gigi sambil menatap Lin Fan. Dia tidak sabar untuk menghancurkan orang ini sampai mati dengan kasar. Tentu saja, ini aku. Menurutmu siapa lagi itu? Setelah mendarat dari langit, dia melihat ke arah Chen Xuan dan melanjutkan, wow, kamu orang yang cukup baik ya. Sepertinya kondisi kultivasimu juga meningkat sedikit. Lin Fan sangat gembira saat ini. Pria ini dibawa ke tempat aman oleh tangan misterius itu setahun yang lalu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, ini benar-benar ditakdirkan untuk Lin Fan. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri lagi, maka dia pasti akan membuang-buang waktu untuk tidur. Huff, itu semua berkat kamu. Jawaban Chen Xuan seram. Mata yang dipenuhi dengan rasa jijik seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, kini malah dipenuhi dengan kebencian. Oh, tidak usah pedulikan ucapan terima kasihnya. Itu semua adalah hasil kerja sehari-hari. Aku senang membantu orang. Itu adalah sesuatu yang Yuh Truli habiskan dalam hidupnya untuk mengerjakannya, demi kebaikan orang lain. Semuanya akan baik-baik saja selama kamu bahagia. Memikirkan kembali adegan itu setahun yang lalu, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Chen Xuan memelototi Lin Fan, tinjunya mengepal begitu erat hingga menjadi putih. Seberapa tajam suara tawa itu. Dan tentu saja, dia tahu kenapa orang ini tertawa. Bagi Chen Xuan, apa yang terjadi saat itu adalah penghinaan seumur hidup. Dia bersumpah sepanjang hidupnya bahwa dia akan membalas dendam. Yah, cukup besar ketertarikan kita untuk bertemu hari ini sekali lagi. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin bercinta? Lagi pula, saya yakin Anda menikmati perasaan itu, bukan? Lin Fan bertanya. Anda, Chen Xuan memandang Lin Fan, wajahnya memerah. Brengsek. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata Lin Fan. Melihat ekspresi Chen Xuan, Lin Fan tersenyum dengan tenang. Bagaimanapun, Bigra dibuat oleh Yuh Truli. Bagaimana Lin Fan tidak mengetahui efek menakjubkan yang dihasilkannya? Setelah mengonsumsi Bigra, hidup seseorang akan tenang dan bebas stres. Seolah-olah mereka telah masuk surga. Melupakan setiap rasa sakit dan kesedihan, satu-satunya yang tersisa hanyalah kebahagiaan. Semua manfaat yang banyak bahkan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sejak Chen Xuan memasuki alam 9 roh dan berkomunikasi dengan sumbernya, kondisi kultivasinya telah menerima peningkatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat 1 tahun,
dengan menggunakan inti dari alam 9 roh, dia telah mengumpulkan 20 rantai jalur jaringan energi. Bagi siapapun di dunia ini, itu adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Siapa lagi di dunia ini yang dapat mengumpulkan rantai jaringan energi dengan kecepatannya? Tentu saja, tidak ada orang lain. Chen Xuan selalu percaya bahwa dialah satu-satunya, seorang pria yang diberkahi dengan berkah dari surga. Kamu sudah mengumpulkan 60 rantai jalur jaringan energi. Lumayan kan? Lin Fan berkomentar dengan santai. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Fan, wajah Chen Xuan berubah drastis. Dia bisa melihat kekuatanku. Bukankah ini berarti pihak lain memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah seorang pria yang diberkati oleh surga dengan kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, dia mampu mengumpulkan 60 rantai jalur jaringan energi dengan sangat cepat. Tapi bagaimana dengan pihak lain? Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan melonjak di hati Chen Xuan, saat gelombang mulai terbentuk di hatinya. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia bisa merasakan bahayanya saat ini. Berdiri di altar penghormatan, Huang Linger mendengarkan percakapan kedua pria itu. Saat dia mendengar bahwa Chen Xuan memiliki 60 rantai jaringan energi, dia bergidik ketakutan. Meskipun Huang Linger tidak terlalu kuat, dia adalah wanita suci suku Man Huang. Karena itu, dia tahu banyak hal lebih banyak daripada kebanyakan orang lainnya. Bahkan Grandmaster dari beberapa sekte besar hanya memiliki paling banyak puluhan rantai jalur jaringan energi. Bagaimana orang ini bisa memiliki 60? Mustahil. Pastinya mustahil. Oh, kamu ingin lari. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari tindakan aneh Chen Xuan. Orang ini sepertinya ingin kabur sekali lagi. Roh, serang. Chen Xuan berteriak sebelum segera merobek celah, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi saat Chen Xuan hendak melangkah melalui kehampaan, tangisan tragis terdengar. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Saat dia melangkah ke celah itu, Chen Xuan terjatuh kembali ke tanah. Wajahnya memerah karena kulitnya terkelupas. Oh, tidak banyak. Aku baru saja menutup jalan keluarmu dengan rantai jaringan-jaringan energi, itu saja. Lin Fan mengangkat bahunya. Mustahil. Saat Chen Xuan mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum berteriak sekali lagi. Saat dia memasuki celah tersebut, dia merasa ketakutan karena banyaknya rantai garis jaringan energi yang melingkari kekosongan di hadapannya. Dengan suara retakan yang keras, rantai garis jaringan energi itu menghantam tubuhnya, membuatnya terbang keluar. Selain dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa mengumpulkan rantai jaringan-jaringan energi sebanyak itu? Tidak ada yang mustahil. Oh, karena kamu di sini, aku tidak bisa membiarkanmu kembali tanpa mendapatkan apapun, kan? Lin Fan terkikik. Menamparkan penyimpanannya, bigra yang tak terhitung jumlahnya menari di langit, menutupi Chen Xuan di dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh bigra meledak dan berubah menjadi kabut tebal. Kabut memasuki Chen Xuan melalui hidung dan kulitnya. Tidao. Chen Xuan berteriak dengan menyedihkan. Bahkan, dia bisa membayangkan kengerian yang akan terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu. Wajah Chen Xuan memerah seperti tomat saat ini. Matanya linglung saat dia mengarahkan jarinya yang gemetar ke Lin Fan. Nyala api melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah sedang mencari pelepasan segera. Roh-roh yang tidak memiliki tubuh fisik menerjang Lin Fan. Dengan satu sapuan lengannya, dia menghancurkan semua roh itu seluruhnya. Dia juga memiliki kristal roh di dalam tasnya dari kuil Tuodi. Itu adalah benda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam 9 roh. Tapi sampai sekarang, Lin Fan tidak tahu bagaimana cara bermain-main dengannya. Sekarang Chen Xuan ini dapat memerintahkan roh-roh ini, apakah ini berarti dia pernah ke alam 9 roh sebelumnya? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang dari suku Man Huang benar-benar bingung. Mereka tidak menyangka musuh-musuh tangguh yang sulit mereka hadapi sebelumnya akan menghilang begitu saja. Dan hal yang mengganggu pikiran mereka saat ini bukan hanya itu. Pria tadi, apa yang dia lakukan tergeletak di lantai. Mengapa dia bergerak ke atas dan ke bawah ke atas dan ke bawah? Apa yang dia lakukan? Di area Man Huang yang tidak dapat ditembus, sebuah lubang mulai terbentuk. Menakutkan.
Benar-benar mengerikan. Bab 392, Tembak Jatuh Matamu. Melihat Chen Xuan menyodok lantai dengan setiap energi yang dimilikinya, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. 60 rantai saluran jaringan energi ini bagus sekali, kawan. Dengan itu, dia mungkin bisa memanggil Kaisar Iblis Hati dan memutilasi kelima anggota tubuhnya untuk diubah menjadi darah esensi. Menggabungkannya ke dalam laut darahnya, dia dapat meningkatkan kecepatan dia mencapai kondisi kelahiran kembali melalui setetes darah. Jika dia bisa mencapai tahap itu, mungkin akan sulit baginya untuk ingin mati. Orang-orang di benua Dongling praktis telah mencapai hambatan dalam budidaya itu sendiri. Dengan itu, kecepatan mereka dalam mengumpulkan rantai jaringan energi sangat lambat. Ini bisa dibilang kecepatan kura-kura, yang hanya mengumpulkan puluhan rantai jaringan energi setelah 100 tahun budidaya. Tetapi bagi orang-orang di benua Dongling, seseorang yang mampu melakukan hal itu sudah dianggap sebagai eksistensi yang menantang surga. Rantai jaringan energi adalah sumber tenaga paling liar di dunia ini. Mereka harus mengumpulkan titik-titik jaringan energi ke dalam tubuh mereka secara perlahan sebelum mengaturnya dan akhirnya membentuk rantai garis jaringan energi lengkap melaluinya. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Fan yang memiliki bak, mengumpulkan rantai jaringan energi semudah meminum air. Mampu mengumpulkan 438 rantai hanya dengan tidur selama setahun penuh. Itu bisa dibilang merupakan penolakan yang tidak masuk akal bahkan terhadap langit itu sendiri. Yah, Chen Xuan, sudah merupakan tawaran bagus bagimu untuk bisa hidup 1 tahun tambahan itu. Sudah waktunya bagimu untuk mati dengan patuh. Lin Fan memandang Chen Xuan, tidak berniat membiarkan pria ini pergi. Chen Xuan, yang sedang menyodok lantai dengan nyaman, merasakan hatinya hancur ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Mati. Bagaimana dia bisa mati? Dia adalah pria yang diberkati oleh surga. Tapi, dia bisa merasakan niat membunuh yang meluap dari tatapan pria itu. Tidak, aku pria yang diberkati oleh surga. Kau tidak bisa membunuh aku. Chen Xuan berteriak dengan marah, urat hijau muncul dari kepalanya. Sebagai seseorang yang sedang mendekati kematian, aku bahkan berupaya agar kamu bisa mengalami lambang kehidupan. Di mana lagi kamu bisa menemukan seseorang yang baik hati sepertiku di dunia ini? Baiklah, tidak ada lagi omong kosong sekarang. Patuh saja dan sampaikan. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut. Chen Xuan ini memiliki kondisi kultivasi yang baik. Tentu saja, dia akan mengambil poin pengalaman, dan rantai jalur jaringan energi, dan harta benda yang dia miliki di dalam cincin penyimpanannya. Memang benar, cara menjadi kaya adalah dengan membunuh musuh yang kuat. Tapi, mengingat tingkat kekuatannya saat ini, mungkin tidak banyak orang di benua Dongling yang bisa dia awasi segera. Beraninya kamu. Chen Xuan melihat kumpulan energi yang sangat besar di telapak tangan Lin Fan dengan mata menakutkan. Jika energi sebesar itu mendarat padanya, dia pasti sudah mati. Tidak, surga akan selamatkan aku. Chen Xuan melolong dan meronta, mencari kesempatan terakhirnya dalam hidup. Kehendak surga, huff. Lin Fan mendengus dingin. Ledakan. Saat itu, langit bergemuruh. Saat Chen Xuan mengucapkan kata-kata itu, langit berubah warna, dan sejumlah besar energi meliputi seluruh area Manhuang. Kurang ajar. Dari tempat yang tidak diketahui terdengar suara yang menakutkan dan berwibawa. Suara ini menggelegar seperti bel yang kuat, menyebabkan perhatian semua orang goyah. Semua orang dari suku Manhuang segera batuk seteguk darah. Suara itu menyebabkan darah mereka bergemuruh tak terkendali. Lin Fan melirik sekilas ke langit. Tidak merasa terganggu sedikit pun, dia melemparkan telapak tangannya ke bawah. Ketika Chen Xuan melihat kehendak surga muncul untuk menyelamatkannya, dia diliputi kegembiraan. Namun, dia benar-benar terperangah karena pihak lain masih berani menyerang meski begitu. Boom. Serangan telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan seluruh langit dan bumi. Dengan itu, sejumlah besar energi memadamkan harapan terakhir hidup yang dimiliki Chen Xuan. Ding, selamat atas pembunuhan penuh surgawi yang lebih besar, Chen Xuan, yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 10 juta. Lin Fan mengerutkan kening. 10 juta. Kenapa sekecil itu? Tidak peduli apa,
Chen Xuan adalah seseorang yang telah mengumpulkan 60 rantai jaringan energi. Tapi saat dia mempertimbangkan kondisi kultivasinya saat ini, semuanya masuk akal. Saat ini, Lin Fan adalah seseorang yang telah menembus penghalang surga dan telah mencapai tingkat tertinggi surgawi. Ini adalah kondisi kultivasi yang tidak dapat diperoleh oleh orang lain di benua Dongling. Bagi seseorang dengan kondisi kultivasinya bahkan mendapatkan 10 juta poin pengalaman dengan membunuh makhluk surgawi yang berkultivasi penuh sudah merupakan sesuatu yang sangat layak. Beraninya kamu membunuh seseorang yang diberkati surga. Itulah kejahatan yang tidak dapat diampuni terhadap surga. Suara di langit menjadi semakin keras. Seolah-olah suara itu menjadi semakin marah karena Lin Fan tidak menaati keinginannya dan terus membunuh Chen Xuan. Huang Linger berdiri kosong di atas altar penghormatan, terombang-ambing oleh angin. Sambil mengangkat kepalanya ke langit, dia bergumam tak percaya, kehendak surga. Bagaimana bisa? Jangan datang ke sini dan bertindak dengan omong kosongmu di depan Yang Mulia. Keluarlah jika kamu punya nyali dan Yang Mulia akan menghancurkan kepalamu. Bibir Lin Fan melengkung. Persetan dengan kehendak surga ini lagi. Siapapun yang datang akan dihajar. Jika kehendak surga benar-benar hal yang menjengkelkan ini, benua Dongling pasti sudah lama hancur. Bagaimana lagi bisa tetap damai di masa lalu? Kurang ajar. Langit dan bumi berguncang, dan langit berubah warna dengan cepat. Seolah-olah hari kiamat sedang mendekati dunia. Kamu pikir hanya kamu yang bisa berakting. Kamu juga benar-benar bisa. Menatap ke langit, Lin Fan tidak senang karena pihak lain tampak terlalu nyaman dengan tindakan omong kosongnya. Dengan itu, dia mengubah 450 rantai jaringan energi menjadi megafon berbentuk kerucut raksasa. Menyalurkan dari diafragma, dia berteriak. INSOLENT. Yah, selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu di dunia ini. Versi, kurang ajar, milikmu yang ditingkatkan dari Truli pasti akan mampu menjatuhkanmu. Tiba-tiba, langit bergemuruh kencang dengan warnanya yang berubah dengan cepat. Seluruh bumi bergetar hebat. Di bawah raungan Lin Fan, suara kehendak surga pecah dan segera tenggelam dalam suara Lin Fan. HMPH, aku sudah mengizinkanmu untuk bertindak dengan omong kosongmu, tapi beraninya kamu berlebihan. Jika kamu marah, keluarlah dan hadapi yang sebenarnya sehingga aku bisa menghancurkan kepalamu. Jika aku tidak, jangan lakukan itu. Nama keluargaku bukan lagi Lin. Lin Fan berteriak ke langit dengan jijik. Manusia, kamu benar-benar membuatku kesal. Kamu harus menerima hukumanmu. Suara kehendak surga terdengar sekali lagi. Kali ini, disertai dengan gemuruh guntur, seolah-olah dia sedang mempersiapkan beberapa langkah pamungkas untuk menjatuhkannya. CHEI. Lin Fan tertawa menghina. Jika seseorang ingin menjatuhkan Yang Mulia, dia harus memiliki apa yang diperlukan. Dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya secara nyata, terus kenapa? Jika dia mendorong Your Truly ke sudut, Your Truly bisa memanggil Heaven and Earth Smelt untuk bersembunyi di dalamnya. Dia hanya akan bersembunyi untuk jangka waktu yang lama, katakanlah, mungkin 10 tahun. Pada saat itu, dia dapat secara otomatis terus mengumpulkan rantai jalur jaringan energi. Dengan beberapa ribu rantai jaringan energi, Lin Fan tidak percaya bahwa dia tidak dapat membunuh siapapun secara instan. Tiba-tiba, cahaya berwarna pelangi muncul dari langit. Cahaya itu sepertinya memiliki energi petir yang tercampur di dalamnya. Lin Fan mengerutkan kening. Ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Itulah mata surga. Menatap ke langit, Huang Linger berseru kaget. Mata surga adalah milik kehendak surga. Ia dapat melihat menembus ilusi apapun yang menipu. Setiap kali mata terbuka, itu adalah awal dari era baru. Mungkinkah itu benar-benar kehendak surga? Huang Linger tidak percaya semua yang ada di depan matanya. Di matanya, kehendak surga tidak memihak. Tetapi mengapa baru-baru ini muncul upaya untuk menyelamatkan orang yang melakukan kejahatan itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Manusia yang berdosa, kamu harus menanggung akibatnya. Suara kehendak surga terdengar sekali lagi. Mata yang tampak perkasa itu menatap tajam ke arah Lin Fan. Untuk sepasang mata raksasa dan mengerikan yang muncul di langit, seseorang tidak dapat menyangkal kengerian pemandangan ini saat ini. Mata surga, sepertinya ini lebih kuat dari pembalasan ilahi yang kamu gunakan terakhir kali, kan?
Lin Fan menjawab tanpa rasa takut. Jadi, bagaimana jika ini benar-benar kehendak surga? Haruskah hal itu membuat Lin Fan merasa takut? Melihat pemandangan itu, semua orang dari suku Manhuang bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Bagi mereka, ini adalah eksistensi yang setara dengan Tuhan. Tidak, itu bukan kehendak surga. Masa depannya penuh dengan pertumpahan darah. Melihat ke langit dengan baik, Huang Linger berteriak ngeri sekali lagi. Seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Apakah dia kehendak surga atau bukan, Yang Mulia akan bertarung dengannya hari ini. Lin Fan menyipitkan matanya dan menatap mata surga. Baik, pernah ada Haoyi yang menembak jatuh matahari. Hari ini, Lin Fan akan menembak jatuh mata ini. Matamu akan benar-benar menembak jatuh mata pencurimu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran hebat. Jadi bagaimana jika itu adalah kehendak surga? Beraninya ia bertindak begitu berani. Pukul seperti normal. Bab 393, menekan. Dalam kehampaan, langit bergemuruh dengan ganas. Mata yang mencakup segalanya dan berwibawa itu memandang rendah massa dengan sikap meremehkan. Sungguh menakutkan melihat pupil berwarna pelangi itu, yang dipenuhi dengan gambaran kematian, kehidupan baru, kehancuran, penciptaan, dan lain-lain. Para anggota suku Manhuang bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Ini mirip dengan hari kiamat di hati mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk menolak aura yang sangat besar ini. Wajah Huang Linger sangat pucat saat ini. Melawan aura absolut ini, setiap harapan yang dimilikinya untuk masa depan telah padam seluruhnya. Manusia bodoh, kamu harus membayar harga atas tindakanmu. Suara surga terdengar di seluruh langit. Sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam ke bawah, seolah-olah ia bertekad untuk menghancurkan massa. Ibumu bodoh. Kamu yang bodoh. Kamu bahkan tidak bisa melindungi orang yang kamu anggap diberkati oleh surga, dan kamu berani begitu kurang ajar di depan Yang Mulia. Saat melangkah maju, aura Lin Fan sangat dahsyat dan meledak keluar, menghalangi kekuatan kehendak surga. Sepertinya orang yang menyebut dirinya sebagai kehendak surga ini akan menyerang secara nyata sekarang. Jika aura besar itu mendarat di tubuh suku Manhuang ini, mereka pasti akan hancur menjadi debu. Jika Yang Mulia mengatakan bahwa dia akan menembak jatuh matamu, dia akan menembak jatuh matamu. Hari ini, inilah waktunya bagimu untuk memahami bahwa ada risiko menjadi liar di dunia petinju. Lin Fan berteriak dengan jijik. Sialan, orang ini berpikir dia bisa menginjak-injak massa hanya dengan sepasang mata besar. Mimpi yang luar biasa. Manusia, binasa. Tiba-tiba, sinar laser besar berwarna pelangi ditembakkan dari mata surga. Tampaknya ia membawa kekuatan yang dapat memusnahkan seluruh tempat. Binasakan kepalamu. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui betapa kuatnya yang sebenarnya. Lin Fan membalas kemarahannya saat auranya juga meningkat dengan cepat. Ayo keluar, rantai saluran jaringan energi. Seketika, 450 rantai jalur jaringan energi meletus keluar. Semuanya seperti ular listrik yang lincah, melingkar satu sama lain sebelum menyatu. Sebuah suara takjub keluar dari kehampaan, seolah-olah mata terhenti oleh pemandangan ini. Mungkin, ia mencoba memahami bagaimana manusia biasa dapat mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak ini. Pertunjukannya baru saja dimulai. Melihat mata di langit itu, Lin Fan tertawa dingin. Memutar telapak tangannya, rantai garis jaringan energi berubah menjadi busur garis jaringan energi, memancarkan ledakan energi yang liar. Hari ini, Yang Mulia akan melihat seperti apa mata yang terkena ledakan. Merasakan gelombang energi dari haluan, Lin Fan diliputi kegembiraan. Tidak kusangka itu akan sekuat ini. Dengan 450 elemen berbeda yang menyatu menjadi satu tubuh, jumlah kekuatan ini pasti cukup untuk menjatuhkan orang dahulu. Melihat Lin Fan, Huang Linger sangat terkejut. Jumlah energi yang keluar dari tubuhnya melonjak ke tubuhnya seperti gelombang pasang. Memikirkan bahwa orang yang terakhir dilihatnya setahun yang lalu sekarang begitu menakutkan. Faktanya, dia bahkan bisa bertahan melawan kehendak surga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Huang Linger. Melihat energi yang dikumpulkan dan dikumpulkan oleh mata surga, Lin Fan menamparkan penyimpanannya. Dengan itu, dongar abadi muncul di langit.
Mata surga, hari ini, Yang Mulia akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya ditembak. Ini seharusnya menjadi suatu kehormatan besar bagimu. Melihat mata surga, tatapan Lin Fan dipenuhi dengan penghinaan. Bigras yang tak terkalahkan melayang dan menari di sekitar Donger Abadi, sebelum meledak menjadi kabut. Dengan beberapa percobaan sebelumnya, Donger Abadi seolah-olah kecanduan Bigra juga. Dengan mengendus-endus, ia menyedot semua kabut di sekitarnya. Tendangan penghancur asal sejati. Dengan semua prosedur yang dilakukan satu persatu, kekuatan yang terpancar dari Donger Abadi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menggunakan Donger Abadi sebagai anak panah, Lin Fan melangkah maju dan menegakkan punggungnya. Dia membidik dan menarik busurnya. Dengan sangat presisi, Yang Mulia akan menembus pupil matamu. Dengan jari telunjuknya, dia merentangkan busur secara maksimal sambil memusatkan pandangannya pada mata langit. Sejumlah besar energi keluar dari Lin Fan. Cahaya terang muncul di sekitar haluan, saat energi mengalir dan berkumpul ke arahnya berulang kali. Manusia bodoh. Beraninya kamu berperang melawan surga. Ini tidak bisa ditoleransi di dunia. Suara itu terdengar sekali lagi dari langit. Saat ini, energi yang terkumpul di mata surga telah mencapai titik maksimal. Ledakan. Sebuah kekuatan yang hebat, tampaknya mencakup segalanya, meledak ke arah Lin Fan. Kurang ajar. Tanpa sedikit pun rasa takut terhadap proyektil yang masuk, Lin Fan melepaskan busurnya. Dengan itu, anak panah itu melesat keluar, membentuk seberkas cahaya putih menembus langit. Cahaya menembus segala sesuatu di dunia. Seolah-olah tidak mampu menahan gelombang energi yang sangat besar ini, kekosongan mulai terkoyak di sepanjang jalan. 450 rantai garis jaringan energi segera mengikuti di belakang panah. Melingkar bersama, mereka berubah menjadi dorongan energi lain dan melekatkan diri mereka pada Donger Abadi. BOOM. Dengan tumbukan kedua kekuatan besar ini, gelombang kejut yang sangat besar menyebar ke seluruh area Manhuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara keterkejutan terdengar dari kehampaan. Tidak kusangka manusia biasa memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya. Tidak ada yang mustahil. Beraninya kamu mencoba bersikap tegar di depan Yang Mulia hanya dengan sepasang mata, kamu terlalu naif. Lin Fan meraung. Memegang kapak abadi di tangannya, dia melompat dari mendarat ke arah murid lainnya. Bam! Dengan itu, adegan selanjutnya sungguh mengejutkan untuk disaksikan siapapun di dunia ini. Donger Abadi telah menembus pupil kiri dengan liar. Cahaya berwarna pelangi tersebar dengan cepat ke segala arah, seolah aura surga menyebar. Cakrawala, tubuh Lin Fan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan 450 rantai jaringan energi, dia bisa menghancurkan apapun dengan mudah. Kekuatan lengan abadi juga dimasukkan ke dalam serangan ini. Firmamen adalah skill serangan terkuat yang dimiliki Lin Fan. Sekarang kekuatannya telah menjadi sangat buruk, jumlah kekuatan yang bisa dia hasilkan pasti cukup untuk menghancurkan dunia. BOOM. Kapak itu membawa seberkas cahaya, mendistorsi dan membengkokkan ruang waktu, membelah pupil kanan menjadi dua seluruhnya. Lampu berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke segala arah. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa sekuat ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah berhasil menembus penghalang di dunia ini. Suara dalam kehampaan itu jelas terkejut, sulit menerima semua yang baru saja terjadi. Penghalang di dunia ini. Apakah kamu bercanda? Kamu mengharapkan penghalang kecil seperti itu menghalangi jalanmu menuju kehebatan. Mimpi yang luar biasa. Milikmu benar-benar adalah eksistensi yang meruntuhkan semua yang ada di jalanku. Lin Fan berteriak. Melihat mata surga yang perkasa yang sekarang compang-camping dan rusak, dia tidak bisa menahan tawa. Itu terlalu luar biasa. Perasaan kekuatan seperti itu. Oh, kamu mau lari. Teruslah bermimpi. Melihat mata surga yang mencoba melarikan diri, Lin Fan pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Langit dan bumi berbau. Apa itu? Suara itu berseru kaget, seolah-olah dikejutkan oleh bau langit dan bumi. Dalam hal itu, bau langit dan bumi mengambil mata surga. Di dalam bau itu, mata surga mencoba melarikan diri, tetapi itu ditekan oleh Lin Fan saat jatuh kembali ke dalam. Mencium. Ding, selamat atas perolehan kesadaran surga. Hahaha.
Kemampuan apa lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Kamu benar-benar tidak takut pada apapun. Lin Fan mengarahkan jari tengahnya ke langit. B***STARD. Raungan marah keluar dari kehampaan, jelas marah atas tindakan Lin Fan. Bab 394, Lin Fan, yang bosan menghina. Apakah kamu seperti orang terbelakang? Bagaimana bisa kamu hanya tahu beberapa kata itu? Entah itu bastard, bodoh, atau lemah. Apa, kamu bahkan tidak bisa melakukan percakapan yang benar. Apakah kamu marah? Jika kamu punya nyali, lalu tunjukkan dirimu dan lawan yang mulia 1 lawan 1. Lin Fan mengejek kehendak surga sesuai keinginannya, tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Kenapa? Apakah kamu sekarang bisu? Tidak peduli seberapa luas seluruh dunia ini, tidak ada yang lebih luas dari hati yang mulia. Sekarang, Yang Mulia memberi Anda kesempatan untuk meminta bala bantuan untuk memukul saya. Jika Anda tidak melakukannya, punya nyali untuk itu, lalu nyahlah sekarang. Kehendak surga, aura surga, kau hanyalah sampah kecil. Huang Linger benar-benar terkejut saat ini. Dia menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Itu, kehendak surga yang sedang kamu ajak bicara, gumam Huang Linger dengan bingung. Ketakutan yang dia rasakan sebelumnya telah lama hilang. Jadi bagaimana kalau itu adalah kehendak surga? Hanya itu yang dia bisa. Lin Fan menggerakkan mulutnya dengan ekspresi sangat meremehkan. Pada saat yang sama, dia meragukan apakah orang ini adalah kehendak surga yang sebenarnya. Bagaimanapun, semua yang telah terjadi menunjukkan bahwa ada lebih dari apa yang terlihat. Manusia, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Suara dari kehampaan terdengar sekali lagi. Pada saat yang sama, separuh langit berubah menjadi merah, seolah-olah awan sedang terbakar. Ini adalah amukan kehendak surga yang telah membuat separuh langit menjadi merah. Itu benar, kamu benar-benar mencari kematiannya sendiri. Jika kamu punya nyali, tunjukkan dirimu daripada membuka mulutmu. Kehendak surga, Pui, kamu hanya kura-kura berdarah. Hanya karena kamu punya beberapa keterampilan, kamu berpikir bahwa kamu adalah orang nomor 1 di dunia ini. Di mata Yang Mulia, kamu bahkan tidak sebanding dengan roh-roh sebelumnya. Lin Fan mengejek. Lin Fan adalah seorang pria yang fasih dalam novel. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan semua karakter bos ini? Mereka semua memiliki ego yang besar, sehingga tidak mengizinkan siapapun menghina mereka. Tapi orang ini, selain membuka mulutnya, dia tidak berani melakukan tindakan nyata sama sekali. Bahkan apa yang disebut mata surga itu biasa saja bagi Lin Fan. Bagus untuk dilihat, tapi fungsinya tidak begitu bagus. Tapi tetap saja, Lin Fan tetap waspada terhadap orang ini. Satu-satunya alasan mengapa Lin Fan berusaha keras untuk mengejeknya adalah karena dia telah mengetahui triknya. Jika orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya dengan kasar, tidak mungkin dia akan membiarkan Lin Fan lepas sambil mempermalukannya tanpa melawan. Meski begitu, Lin Fan tidak takut dengan domba berkulit serigala ini. Karena dia berani menghinanya secara menyeluruh, dia pasti sudah membuat rencana sebelumnya. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang ini, dia hanya akan mencari perlindungan di dalam Heaven and Earth Smelt untuk bersembunyi dari bencana ini. Manusia, jangan berani-beraninya berlebihan. Suara itu kini menggelegar lebih keras dari sebelumnya, bersamaan dengan gemuruh guntur di langit. Jadi bagaimana jika Yang Mulia ingin berlebihan? Sepertinya kamu tidak bisa memukulku, kan? Lin Fan mengejek dengan wajah yang tampak sangat menjengkelkan. Siapapun yang mempunyai perasaan pasti akan menganggap hal ini tidak dapat ditoleransi. Di dalam kekosongan yang tidak diketahui, dua kekuatan terkunci dalam perjuangan. Tapi energi berwarna pelangi sudah mencapai batasnya, dan akan segera menghilang. Adapun kekuatan yang mendominasi, ia melolong tanpa henti. B***STARD itu. Beraninya dia menghina saya. Kehendak surga, hentikan pertahanan yang sia-sia. Hari kehidupanmu telah ditentukan. Tidak, kamu tidak akan pernah menggantikan aku. Menatap ke langit yang sama sekali tidak bereaksi sama sekali, Lin Fan jengkel. Bos macam apa ini? Sekarang Yang Mulia telah menghujani wajahnya dengan hinaan, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sedikit pun? Sungguh mengecewakan. Apakah kamu masih di sana? Keluarlah jika kamu punya nyali.
Berhentilah membuang-buang waktu. Waktumu sungguh sangat berharga. Lin Fan berteriak ke langit. Manusia, berhentilah bersikap kurang ajar. Akulah kehendak surga. Kamu akan menderita pembalasan ilahi. Suara itu terdengar sekali lagi, dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Huff, dasar bodoh. Sudah kubilang, kamu benar-benar pria yang kurang ajar. Kehendak Tuhan A*S. Kamu hanya kura-kura pengecut. Sampah. Tidak, kamu lebih buruk dari sampah. Petik 2. Lin Fan tidak akan menghentikan hinaannya saat dia memuntahkannya tanpa sedikit pun belas kasihan. Dia berharap pihak lain akan menganggap hal ini tidak dapat ditoleransi dan memulai serangannya sekali lagi. Lin Fan dapat mengetahui kegunaan kesadaran surga yang dicium dari penciuman langit dan bumi. Tetapi dengan hanya 2 helai kesadaran surga, dia hampir tidak bisa mendapatkan pemahaman yang baik dari keseluruhan cerita. Setelah menghujani hinaan dalam jangka waktu yang lama, Lin Fan menjadi haus dan lelah. Kehendak surga ini hanyalah seorang pengecut. Pada saat ini dalam kehampaan yang tidak diketahui, kehendak surga, yang dipermalukan oleh Lin Fan, sangat marah. Beraninya manusia lemah memandang rendah dirinya seperti itu. Brengsek, brengsek. Ledakan. Saat Lin Fan bersiap untuk menghentikan hinaannya yang tidak membuahkan hasil, sesuatu terjadi di langit. Sejumlah besar energi mulai terkumpul. Sepertinya dia akhirnya keluar, iya. Lin Fan sangat gembira saat dia mengangkat kepalanya. Sepertinya orang ini akhirnya muak dengan hinaannya dan keluar untuk melawannya. Manusia Jingan. Beraninya kamu menghina kehendak surga. Aku akan pastikan kamu membayar harganya hari ini. Suara di langit menggelegar. Sosok ilusi kolosal mulai berkumpul di langit. Ini adalah sosok yang dibentuk oleh energi itu sendiri. Atau lebih tepatnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini adalah inkarnasi dari kehendak langit semu. Dalam sekejap mata, ilusi itu selesai. Ini adalah raksasa-raksasa dan mengesankan yang auranya membanjiri langit, terlihat jauh lebih kuat dari mata sebelumnya. Manusia, beraninya kamu benar-benar membuat marah kehendak surga. Raksasa itu berbicara, jatuh dari langit dengan satu telapak tangan. Melihat adegan ini, Lin Fan bisa merasakan darahnya berdebar kencang juga, haha. Bagus, tepat pada waktunya. Dengan seruan perang, dia melompat ke langit dengan energi yang sangat besar, menyambut raksasa ilusi itu. Dia mengumpulkan rantai garis jaringan energi di tubuhnya. Kondisi tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada bagian tubuh abadi saat ini. Faktanya, bahkan jika semua bagian tubuh abadi menyatu dan menyatu padanya, dia mungkin masih mempunyai peluang. Ledakan. Dengan satu serangan telapak tangan, Lin Fan merobek kekosongan itu. Serangan telapak tangan yang menghantam langit pecah seketika tanpa perlawanan apapun. Mustahil. Suara ketidakpercayaan keluar dari kehampaan. Dia tidak menyangka manusia ini sekuat ini. Tidak ada yang mustahil. Bagus untuk sebuah pertunjukan, tapi tidak ada gunanya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena ukuran tubuhmu? Milikmu sungguh akan membuatmu mengerti hari ini bahwa bahkan orang bertubuh kecil pun dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Lin Fan menyerang dengan liar. Gelombang energi muncul dari sekelilingnya. Ada keterampilan telapak tangan yang jatuh dari surga. Tahukah kamu apa itu? Biarkan milikmu benar-benar mendidikmu. Itu disebut telapak tangan Buddha. Tampak. Di langit, Lin Fan telah terbang ke kepala raksasa ilusi sebelum menamparnya. Ledakan. Raksasa yang dibentuk oleh kehendak langit semu itu meluncur ke bawah menuju tanah. Akhirnya, ia roboh, berlutut di tanah. Kehendak langit semu yang tersembunyi di dalam kehampaan memandang semua ini dengan sangat tidak percaya. Dia tidak mengira ada manusia yang sakit seperti ini. Tapi saat ini, dia tidak mampu mengerahkan kekuatan lebih dari ini. Jika dia melakukannya, kehendak surga mungkin mencuri kesempatan untuk membalas. Itu akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Bahkan tidak layak menerima satu serangan pun. Sial, sama sekali tidak berguna. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan tertawa dingin. Langit dan bumi berbau. Dengan itu, raksasa itu terserap ke dalam bau langit dan bumi juga. Ding, selamat karena telah memperoleh satu jenis kesadaran surga. Aku membayangkan betapa kuatnya dirimu. Tapi ternyata sejauh ini kemampuanmu.
Lin Fan melontarkan ekspresi jijik sebelum melihat ke atas ke langit, apakah kamu masih datang? Sudah kubilang, aku setuju kamu mencari bala bantuan. Lagi pula, semua yang kamu panggil sejauh ini lemah sekali T. Saat ini, langit sudah sunyi. Seolah-olah semuanya telah hilang seluruhnya. Lin Fan menunggu beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya sudah pergi. Pada saat yang sama, hal ini menegaskan kecurigaan di benaknya. Orang ini seharusnya berusaha melahap kehendak surga. Itulah alasan mengapa dia tidak mampu mengeluarkan energi lagi. Namun makhluk macam apa yang mampu melahap kehendak surga itu sendiri? Ini sungguh mengerikan. Bab 395, Tambang Emas Berjalan. Oi, apa yang terjadi padamu? Kenapa sekarang kamu diam saja? Lin Fan datang ke depan Huang Linger. Melihat dia berdiri kosong di tempatnya, dia melambaikan tangannya di depan wajahnya. Baru saja tiba di sini, seluruh tempat sudah terguncang. Jika kehendak langit semu benar-benar hancur, betapa menakutkannya hal itu. Eksistensi yang bahkan bisa melahap kehendak surga itu sendiri. Seberapa lemahkah hal itu? Lin Fan bertanya-tanya apakah dia bisa menahannya sendiri. Sadar dari kebingungannya, Huang Linger melihat ke arah Lin Fan dan merasakan jantungnya berdetak kencang sekali lagi. Benda yang tadi itu pastinya adalah kehendak surga. Namun, itu bukanlah kehendak surga yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kehendak surga. Tapi karena pria sebelum dia ini punya kekuatan untuk menolak itu, dia masih belum bisa menerima fakta sepenuhnya. Tidak banyak. Dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia terkejut. Kamu menyebabkan benih kehidupan bertunas. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang sangat besar yang berasal dari Lin Fan. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan kehidupannya terus-menerus dicukur. Iya, sudah bertunas. Namun, untuk saat ini masih berupa bibit. Dan ada beberapa masalah juga. Lin Fan melanjutkan. Bolehkah aku melihatnya? Huang Linger bertanya. Tanpa ragu, Lin Fan membuka telapak tangannya. Dengan itu, pohon parasol mythical yang layu melayang di telapak tangannya. Akar pohon parasol mythical tembus cahaya dan jernih. Mereka menempel di telapak tangan Lin Fan saat ini. Melihat pohon parasol mistis di telapak tangan Lin Fan, Huang Linger mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia bersantai dan melanjutkan, pohon parasol mitos adalah satu-satunya pohon mitos yang ada di dunia ini, dan telah melewati masa yang tak terhitung jumlahnya. Sejak dihancurkan, ia berubah menjadi benih dan tidak pernah bertunas lagi. Memikirkan bahwa Anda bisa membiarkannya bertunas sekali lagi. Itu sungguh sebuah keajaiban. Setelah mendengarkan Huang Linger, Lin Fan mau tidak mau memuji tumbuhnya benih kehidupan kepada Ciki. Jika bukan karena Ciki, Life Seed ini akan tetap menjadi benih di penyimpanannya. Apa latar belakang pohon parasol mistis ini? Lin Fan bertanya. Saya juga tidak tahu persisnya. Namun menurut nenek moyang saya, pohon parasol mistis adalah sumber kehidupan antara langit dan bumi. Huang Linger menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Pengetahuan yang dimilikinya terbatas. Selain fakta bahwa benih kehidupan menghasilkan kekuatan hidup yang sangat besar, dia bahkan tidak mengetahui efek lain apapun yang ditimbulkannya. Sekarang sudah mulai layu, apakah masih ada harapan untuk menyelamatkannya? Tujuan Lin Fan kali ini adalah untuk menemukan cara menghidupkan kembali kemampuan pohon parasol mistis. Mungkin, namun, saya tidak berani menjamin kesuksesan. Lagi pula, ini pertama kalinya saya menemui hal seperti ini. Jawab Huang Linger. Lin Fan mengangguk. Meski pohon parasol mistis masih berupa bibit, namun sudah memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Jika ia mati begitu saja, maka itu akan sangat disayangkan. Namun hingga saat ini, ada satu fakta yang membingungkan Lin Fan. Jika benih kehidupan ini sangat berharga, mengapa dia setuju untuk menyerahkannya padanya setahun yang lalu? Jika dia tidak mengklarifikasi fakta ini, dia tidak akan bisa menghilangkan kegelisahan di hatinya. Benar, karena itu sangat berharga. Mengapa kamu memilih untuk menyerahkannya kepadaku saat itu? Melihat Lin Fan, Huang Linger terkekeh. Kamu melakukan perampokan. Saat itu kami sangat lemah. Adakah cara kami bisa menolakmu? Tertegun sejenak, Lin Fan menyeringai. Itu adalah alasan yang menarik di sana. Huang Linger turun dari altar penghormatan.
Dia berbalik dan menatap Lin Fan, aku menyerahkannya padamu saat itu karena aku bisa melihat masa depan. Besok, aku akan membawamu ke suatu tempat. Berhasil atau tidak, itu semua tergantung padamu. Untuk saat ini, aku akan mengatur agar anggota suku membawamu istirahat yang baik. Aku akan mencarimu besok. Oke, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Besok, dia masih memiliki barang-barang di dalam penyimpanannya yang perlu dia pilah dengan benar. Ini semua adalah barang yang dia peroleh setelah beberapa pertempuran sejauh ini. Setelah Huang Linger pergi, seorang anggota suku yang tampak brutal berjalan menuju Lin Fan. Dia sedikit gemetar ketakutan dengan ekspresi hormat. Silakan ikuti saya. Penduduk suku Manhuang takut akan surga. Namun, sekarang pria ini bahkan bisa mengalahkan surga, tentu saja, dia bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Melihat betapa takutnya anggota suku ini terhadap dirinya sendiri, Lin Fan tidak bisa menahan tawa putus asa. Dengan itu, dia mengikuti pria itu dan meninggalkan area tersebut. Sebelum pergi, dia melirik patung di altar penghormatan untuk terakhir kalinya dan mengerutkan kening. Meskipun aura patung ini berbeda dengan aura leluhur pendiri di Sekte Kemuliaan, aura sisa agak mirip. Malam, Lin Fan melihat barang-barangnya di dalam penyimpanannya. Tubuh iblis kuno yang besar, 2 aliran kesadaran surga, dan sebuah cincin penyimpanan. Lin Fan awalnya berencana untuk mencium tubuh iblis kuno besar itu. Namun, setelah dipikir-pikir, orang ini tidak memiliki rantai jaringan energi sama sekali. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa dari baunya, bukankah itu akan sia-sia? Meskipun iblis kuno besar ini telah jatuh selama 10.000 plus tahun dan basis budidayanya telah menurun drastis, kekokohan kondisi tubuh fisiknya saja sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan banyak hal. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki 7 alam, mereka mungkin benar-benar mati di sana saat itu juga. Bahkan dengan 450 rantai jaringan energi saat ini, Lin Fan tidak berani mengklaim bahwa ini sudah cukup untuk menjatuhkan iblis kuno yang besar. Tuan kuno yang telah menaklukkan zaman kuno. Itu jelas bukan lelucon. Tenggelam dalam pikirannya, Lin Fan tidak bisa tidak mengingat kembali alur cerita dari semua novel yang telah dia baca di masa lalu. Yah, dia cukup puas dengan proses budidaya pil di dunia Xuan Huang. Tapi, dia tidak begitu senang dengan bagian pembuatan senjata. 4 tingkatan, langit, bumi, gelap, terang, 3 tingkatan, atas, tengah, bawah. Totalnya 7. Bahkan pada tingkat surga, kekuatan yang dimiliki seseorang sangat terbatas. Misalnya, baju besi tingkat atas surga yang dia produksi saat itu bisa dibilang merupakan peralatan dengan tingkat tertinggi yang bisa dia produksi di dunia Xuan Huang. Namun meski begitu, hanya kemampuan pertahanannya saja yang cemerlang. Sekarang keterampilan membuat senjata Lin Fan adalah yang terkuat di belahan dunia ini, sudah waktunya dia membuat terobosan baru untuk dunia ini. Dan tentu saja, tubuh iblis kuno yang besar ini akan menjadi material paling berharga yang bisa dia harapkan untuk diperoleh. Lin Fan juga mendapatkan banyak inspirasi dari Demon City in Apalem. Mungkin, dia harus mencobanya. Bahan, dia membutuhkan banyak bahan. Jika dia bisa membuat senjata legendaris lainnya seperti 95 batu bata legendaris atau 7 alam, dia akan sangat gembira melebihi kata-kata. Tapi saat ini, bahan untuk itu saja tidak cukup. Saatnya mengesampingkan tubuh iblis kuno yang besar itu. Melihat 2 aliran kesadaran surga, bibirnya menyeringai. Ding, menemukan kesadaran surga. Menyerap. Lin Fan tidak ragu sedikit pun. Ini barang bagus, kawan. Saat 2 aliran kesadaran memasuki tubuhnya, Lin Fan mengerutkan kening sejenak dan menutup matanya. Lambat laun, pemandangan baru mulai muncul di kepalanya. Setelah beberapa waktu, dia membuka matanya dengan ekspresi pencerahan. Jadi itulah alasannya. Sepertinya aku sudah cukup dekat dengan tebakanku. Suara yang meminta bantuan itu memang kehendak surga yang sebenarnya. Gambaran yang disaksikan Lin Fan setelah mengonsumsi 2 jenis kesadaran surga itu menunjukkan bahwa kehendak surga dari benua Dongling sedang dimakan oleh seorang penyerbu. Alasan mengapa kehendak surga semu yang dia lawan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena perjuangannya yang terkunci dengan kehendak surga yang sebenarnya. Jika dia menggunakan kekuatannya lagi,
dia akan menghadapi pembalasan dari kehendak surga yang sebenarnya. Sepertinya tindakan pembangkangan yang mulia secara tidak langsung bermanfaat bagi situasi ini. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama kehendak surga dapat bertahan. Lin Fan menghela nafas tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Hais, meskipun yang mulia ingin menyelamatkanmu, tidak banyak yang bisa kulakukan. Bagaimana saya harus mulai melakukan itu? Ketika dia melihat cincin penyimpanan Chen Xuan, dia menyeringai sekali lagi. 2 kali. Nasib menyedihkan yang dialami orang itu. Dia hanya sepotong tambang emas yang berjalan. Tak disangka dia akan kembali dirampok oleh Yang Mulia sekali lagi setelah putaran perampokan sebelumnya. Tragedi yang luar biasa. Baiklah, mari kita lihat item apa yang dia peroleh dalam 1 tahun terakhir. Lin Fan terkekeh. Dan tentu saja, Chen Xuan adalah pria yang menyedihkan. Tidak disangka dia menganggap dirinya diberkati oleh surga karena dia didukung oleh kehendak surga semu. Tapi saat Lin Fan melihat ke dalam cincin penyimpanan, tubuhnya membeku karena kegembiraan. Bab 396, katakan sesuatu, yang tertinggi senior. Pecahan token makhluk tertinggi. Tidak kusangka Chen Xuan akan memegang 2 final. Lin Fan melihat 2 pecahan token di tangannya dengan penuh semangat, tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Dia sudah mendapatkan 4 di antaranya. Adapun 2 yang terakhir, dia telah menghabiskan waktu lama untuk mencarinya tetapi tidak berhasil. Tidak disangka mereka akan menjadi milik Chen Xuan. Dia secara alami sangat gembira melebihi kegembiraan. Ini lebih penting dari apapun yang bisa dia harapkan. Benua Changling, milikmu benar-benar akhirnya bisa kembali padamu. 2 tahun, sudah 2 tahun penuh. Dan akhirnya, dia bisa kembali ke benua Changling. Sebuah cahaya bersinar di mata Lin Fan saat dia mengeluarkan 4 pecahan token lainnya dari penyimpanannya. Dia menempatkan mereka berenam di lantai. Di bawah tatapannya, semua bagian mulai menyatu. Ding! Cahaya terang muncul. Dengan itu, token tertinggi yang lengkap dan utuh tergeletak diam-diam mengambang di depan mata Lin Fan. Dia mengambil token itu di tangannya. Akhirnya selesai. Gambar pada token itu menarik perhatian Lin Fan. Itu adalah sebuah pintu. Di bawah pintu berdiri seorang manusia. Dan di pintu, sepertinya ada setan jahat. Tapi, Lin Fan tidak perlu terlalu mempedulikannya. Token tersebut memerlukan pembayaran energi sejati dari langit dan bumi sebelum dapat mengaktifkan ketegangan kesadaran makhluk tertinggi di dalamnya. Dia tidak hanya bisa mempelajari beberapa keterampilan dari kesadaran, dia bahkan bisa kembali ke benua Changling. Sangat murah. Lin Fan mulai menyalurkan energi sejati di dalam tubuhnya ke dalam token yang maha tinggi. Dengan kondisi budidaya Lin Fan saat ini, biaya energi sejati dari token tersebut tidak lagi menjadi masalah baginya. Jika dia berani menyalurkan energi sejatinya kembali ketika dia masih menjadi makhluk kultivasi penuh pasca surgawi, apalagi yang dia takuti saat ini. Tapi, Lin Fan terkejut saat mengetahui bahwa token tertinggi ini tidak lagi menerima energi sejati. Ini memang aneh. Apakah orang ini mengalami perubahan nafsu makan? Lin Fan menghentikan salurannya dan merenung sejenak. Dunia saat ini dikembangkan untuk 2 hal, satu adalah energi sejati, dan yang lainnya adalah memahami kekuatan jaringan energi, sehingga memungkinkan seseorang untuk membentuk rantai jalur jaringan energi. Mungkin sebaiknya aku mencobanya. Dengan itu, Lin Fan mengatur rantai garis jaringan energi di dalam tubuhnya menjadi sungai. Sungai ini adalah kekuatan jaringan energi yang mengalir di dalam token yang maha tinggi. Aha, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Sepertinya kekuatan jaringan energi yang disalurkan ke token berfungsi. Namun Lin Fan masih bingung. Dulu ketika dia menyalurkan energi sejatinya, token itu menatap untuk menyerap semuanya dengan sendirinya secara otomatis. Kenapa dia harus menyalurkannya secara manual saat ini? Meskipun Lin Fan bingung, dia tidak menghentikan tindakannya karenanya. Sungai jaringan listrik energi mengalir terus-menerus. Lin Fan bertekad untuk membangkitkan token itu. Waktu berlalu, Lin Fan mengerutkan kening. Berdasarkan jumlah daya yang dia salurkan, jika mereka membentuk rantai jaringan energi, akan ada 50 rantai saat ini. Tidak disangka bahkan 50 rantai jalur jaringan energi tidak dapat mengaktifkan token ini. Apakah ini nyata?
Bahkan Grandmaster of Glory Sect memiliki beberapa lusin rantai jalur jaringan energi miliknya sendiri. Jika dia mendapatkan token ini, apakah ini berarti Grandmaster bahkan tidak dapat berharap untuk mengaktifkannya? Apakah benda ini bertujuan untuk tidak mengizinkan siapapun mengaktifkannya? Tapi Lin Fan menolak untuk percaya sebaliknya. Dia memiliki 450 rantai jalur jaringan energi. Apa yang dia takutkan? Saluran. Lin Fan tidak memperlambat kecepatannya. Bahkan, dia mempercepatnya saat sungai melonjak dan mengalir ke dalam. Ledakan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada token itu. Itu memancarkan cahaya terang sebelum layar cahaya muncul. Di dalam layar itu, satu sosok berdiri. Lin Fan tersenyum gembira. Sepertinya dia berhasil. Sup, yang tertinggi senior. Kita bertemu sekali lagi, haha. Melihat sosok di layar, Lin Fan melambai dengan penuh semangat. Yang tertinggi senior, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bicara? Oi, bicaralah. Makhluk tertinggi senior, apakah kamu sedang bermimpi? Halo, ada orang di sini. Tok-tok. Lin Fan tercengang. Kenapa ketegangan kesadaran ini tidak berbicara sama sekali? Apakah ada masalah perangkat keras dengan ketegangan kesadaran ini? Meskipun sosok Maha Tinggi di layar tidak berbicara pada awalnya ketika dia memanggilnya sebelumnya, setidaknya dia melakukan beberapa trik dan menunjukkan beberapa keterampilan. Mengapa Yang Maha Tinggi tidak bergeming 1 inci pun setelah seluruh token Yang Maha Tinggi telah selesai dibuat? Yang tertinggi senior, sudah 2 tahun. Apapun yang terjadi, Anda harus mengatakan sesuatu kawan. Apakah Anda tahu berapa banyak yang harus saya lalui hanya untuk mengumpulkan semua pecahan token? Saya telah melalui begitu banyak hal kesulitan dan air mata hanya untuk menyelesaikan ini. Dan di sanalah kamu, berdiri tanpa sepatah kata pun. Bukankah kamu hanya menindasku kawan? Wajah Lin Fan suram. Yang tertinggi senior, baiklah. Bahkan jika kamu tidak ingin mengatakan sesuatu, minggir. Setidaknya tunjukkan padaku beberapa keterampilan tiada taraf untuk aku pelajari lagi. Lin Fan bingung. Apakah ini semacam produk palsu? Apakah semuanya hanya lelucon? Saat Lin Fan terjebak dalam kebingungan, dia tersentak kaget karena suara yang mengerikan. Mustahil. Wajah Yang Maha Tinggi menjadi bingung. Dia memandang Lin Fan dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin dia terlihat seperti makhluk misterius dan tertinggi saat ini. Lin Fan juga tercengang, bertanya-tanya retakan macam apa yang diendus oleh makhluk tertinggi ini. Apa yang tidak mungkin? Lin Fan bertanya dengan bingung. Namun Sang Maha Tinggi hanya terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri, mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana seseorang bisa mengaktifkan token Yang Maha Tinggi? Saya sudah menyiapkan penghalang surgawi di antara benua Dongling. Bagaimana seseorang bisa mencapai keadaan seperti itu? Mustahil. Mendengarkan gumaman Yang Maha Tinggi, Lin Fan mulai mendapatkan petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Sepertinya Yang Maha Tinggi terkejut oleh dirinya sendiri. Tidak heran dia tidak bisa angkat bicara pada awalnya. Itu kamu. Saat Yang Maha Tinggi melihat wajah Lin Fan, dia mengingat kembali. Benar, ini aku. Hola, sudah setahun berlalu. Tak kusangka kamu masih belum melupakanku, Yang Maha Tinggi senior. Suatu kehormatan. Lin Fan terkekeh. Kejadian ajaib macam apa yang terjadi hingga kamu menerobos penghalang yang kutinggalkan dalam waktu sesingkat itu? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Yang Maha Tinggi menjawab dengan putus asa. Apa tujuanmu mengumpulkan token tertinggi? Setelah terdiam beberapa saat, Yang Maha Tinggi bertanya pada Lin Fan. Oh, tentu saja, untuk menghilangkan penghalang antara dunia Xuan Huang yang terpecah dan kembali ke benua Changling. Lin Fan menjawab tanpa berpikir sejenak. Tapi, apa yang tidak dia duga adalah reaksi Yang Maha Tinggi setelah mendengar kata-kata ini. Tidak, jelas tidak. Tidak ada yang boleh menghilangkan penghalang itu. Yang Maha Tinggi menjawab dengan gelisah. Lin Fan menggelengkan kepalanya, tidak. Saya pasti harus kembali ke benua Changling. Tidak, aku harus kembali ke benua Changling. Lin Fan menjawab dengan tegas. Sang Maha Tinggi memandang ke arah Lin Fan, jika Anda membuat dunia Xuan Huang bergabung menjadi satu lagi, penghalang surgawi akan lenyap. Dengan itu, dunia Xuan Huang, tempat perlindungan terakhir bagi umat manusia, akan berubah menjadi neraka yang hidup juga.
Petik 2. Saya tidak takut. Saya akan melindungi semua orang. Lin Fan menjawab dengan tegas. Yang Maha Tinggi memandang Lin Fan sejenak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak. Memang benar, kamu kuat. Namun, di hadapan makhluk-makhluk kuat itu, kamu tetaplah seekor semut. Tidak ada bedanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lin Fan tercengang. Yang tertinggi senior, apakah kamu mencoba menipuku? Jika kamu lebih kuat dariku, maka penghalang surgawi pasti akan menghilang menjadi debu hanya melalui kemampuanmu sendiri. Yang Maha Tinggi melanjutkan. Bagaimana mungkin, makhluk tertinggi senior? Kamu adalah dewa yang telah melintasi seluruh zaman kuno dan menguasai segalanya. Bagaimana aku bisa membandingkannya denganmu saat ini? Namun, jika kamu memberiku waktu, aku pasti bisa melampauimu. Lin Fan berkata tanpa sedikit pun kerendahan hati. Bagaimanapun, semua yang dia katakan adalah kebenaran. Oh, aku suka nyalimu. Namun, meskipun itu aku hanya bisa melarikan diri dengan nyawaku di depan orang-orang kuat itu. Dan tidak hanya satu dari mereka. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa mempertahankan dunia Xuan Huang? Yang Maha Tinggi bertanya. Lin Fan terperangah sejenak. Dia lalu menjawab dengan pasrah, tidak. Namun, dia tidak mau menyerah. Yang tertinggi senior, apakah benar-benar tidak ada cara bagiku untuk kembali ke benua Changling tanpa menghancurkan penghalang surgawi? Ada. Saat dia mendengar itu, Lin Fan menghela nafas lega. Wah, dia hampir ketakutan setengah mati. Aku bisa mengajarimu cara menuju benua Changling, tapi penghalang surgawi tidak boleh dihancurkan. Yang Maha Tinggi menekankan sekali lagi. Baiklah, tentu. Tapi pertama-tama, bisakah kamu memberitahuku alasan mengapa penghalang surgawi harus dipasang, Yang Mulia Senior? Lin Fan dipenuhi rasa ingin tahu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu tentang zaman kuno yang terdiri dari mimpi buruk. Lin Fan duduk tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bab 397, Cairan Kehidupan. Mendengarkan Yang Maha Tinggi, Lin Fan secara bertahap mulai melihat pentingnya memiliki penghalang surgawi untuk terus ada. Namun, di saat yang sama, ia merasakan kesedihan yang mendalam terhadap umat manusia. Apakah mereka benar-benar hanya sebanding dengan binatang buas yang hidup dan matinya bergantung pada keinginan orang lain? Pada akhirnya, hanya ada aku, dewa perang, dewa pertempuran, dan kaisar reinkarnasi. Kami berempat adalah makhluk yang kuat di semua lini. Kami mengurung diri dalam pengasingan selama bertahun-tahun, berharap untuk menciptakan tempat perlindungan bagi manusia. Tapi itu semua hanya lelucon. Pihak lain hanyalah satu orang yang berhasil menjatuhkan kita semua. Sang Maha Tinggi melanjutkan dengan sikap sedih. Hah, sungguh. Lin Fan juga terkejut. Mengapa itu terdengar seperti fiksi? Mungkinkah Yang Maha Tinggi mengatakan hal itu hanya untuk menakutinya sedikit? Tapi, Lin Fan tahu bahwa Yang Maha Tinggi adalah makhluk yang sangat kuat. Dengan satu gerakan, ia berhasil membagi dunia menjadi dua. Bahkan dirinya saat ini tidak mungkin melakukan itu. Tapi, jika makhluk seperti yang disebutkan oleh Yang Maha Tinggi itu ada, maka Lin Fan pasti tidak akan punya peluang melawannya sama sekali. Tetapi itu juga tidak benar, Yang Maha Tinggi Senior. Jika kamu mengatakan bahwa siapapun yang lebih kuat darimu dapat menghancurkan penghalang surgawi sendirian, mengapa orang-orang mengerikan yang kamu bicarakan itu tidak dapat melakukannya? Lin Fan bertanya dengan bingung. Melihat ke arah Lin Fan, Yang Maha Tinggi menghela nafas. Itulah alasan mengapa tingkat kultivasi tertinggi yang bisa dicapai seseorang di benua Dongling adalah kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Begitu Anda melampaui titik ini, Anda akan berada di jalur yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai jalan menuju keabadian. Dari sana, beberapa sumber dari yang tidak diketahui akan bertindak sebagai media untuk menghubungkan Anda ke dunia itu. Itulah alasan mengapa kami berempat menggunakan semua yang kami bisa untuk membangun penghalang dan menyegel seluruh dunia Xuan Huang. Dengan ini, tidak ada seorang pun dapat membuat hubungan itu dan penghalang itu tidak akan pernah hilang. Sekarang, apakah kamu masih ingin menghilangkan penghalang itu? Yang Maha Tinggi bertanya dengan sungguh-sungguh. Lin Fan tertegun sejenak, tidak berdaya. Yang ingin saya lakukan hanyalah kembali ke benua Changling. Baiklah. Mengenai itu, aku akan membantumu.
Setelah kamu mencapai batas penghalang, aktifkan aku sekali lagi. Aku akan membantumu melewatinya. Yang Maha Tinggi melanjutkan. Semuanya baik-baik saja selama penghalangnya tidak hancur. Baiklah, Yang Maha Tinggi. Kita sudah cukup selesai dengan apa yang perlu kita bicarakan. Bagaimana kalau kamu memberiku beberapa keterampilan yang tiada taranya juga? Lin Fan bertanya dengan penuh harap. Tidak bisa. Ini hanya salah satu ketegangan kesadaranku. Jika aku mendemonstrasikannya sekali lagi, aku akan menghilang seluruhnya. Kalau begitu, aku tidak mungkin mengirimmu kembali ke benua Changling lagi. Jawab Yang Maha Tinggi dengan menyesal. Persetan itu. Lin Fan memutar matanya ke belakang. Bukankah dia terpaksa membuat pilihan di antara keduanya? Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun, kembali ke benua Changling adalah hal yang paling penting. Setelah itu, Lin Fan terus menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yang Maha Tinggi. Tentu saja, dia tidak begitu paham dengan situasi di dunia tragis lainnya saat ini, tapi sepertinya pihak lain itu sedang menjalani kehidupan yang sangat sulit. Hari berikutnya, Huang Linger datang ke tempat tinggal Lin Fan. Semuanya sudah siap. Apakah pohon parasol mistis akan hidup kembali atau tidak akan bergantung pada hal ini? Huang Linger melanjutkan. Oke, Lin Fan menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya. Pakaiannya sangat formal, seolah dia sedang bersiap menyambut sesuatu. Anggota suku Manhuang mengikuti di belakang saat mereka menuju ke bagian yang lebih dalam di kawasan Manhuang. Tidak lama kemudian, semua orang berhenti di suatu tempat. Tampaknya itu adalah sebuah gua di depan, dengan dua penjaga suku Manhuang berdiri di setiap sisinya. Setibanya Huang Linger, mereka secara alami berdiri di samping dan menyerah. Ini adalah tanah terlarang suku Manhuang. Tempat ini sudah ada sejak lama. Huang Linger menjelaskan dengan lembut. Dia kemudian datang ke depan pintu batu yang tertutup rapat dan berlutut dengan hormat. Mengambil belati kecil, dia membuat sayatan di telapak tangannya sebelum mengolesi pintu dengan darahnya. Berderak, ledakan. Setelah menyerap darah, gerbang batu terbuka secara bertahap dengan suara yang keras. Lin Fan memandangi bagian dalam tempat yang gelap gulita. Ada aura tua yang memancar dari dalam. Kalian berjaga di luar. Huang Linger kemudian berbalik dan mengangguk ke Lin Fan. Keduanya melangkah ke dalam kegelapan itu. Saat mereka masuk, dinding di kedua sisi menyala dengan api, menerangi seluruh lorong. Lin Fan melihat gambar-gambar di dinding dan mengerutkan kening. Jika dia melihat foto-foto ini sebelum kemarin, dia mungkin akan tersesat dan bingung. Namun, setelah berbicara dengan Yang Maha Tinggi sepanjang malam, dia mendapatkan pengetahuan baru tentang banyak hal. Gambar-gambar itu menggambarkan sebuah pohon besar yang menembus surga. Ia dikerumuni dan diserang oleh setan. Akhirnya, pohon itu roboh menjadi sebutir benih dan melayang ke bawah. Eksistensi macam apa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Bahkan Yang Maha Tinggi tidak memiliki banyak detail. Ini mungkin karena dia hanyalah sebuah ketegangan kesadaran. Lin Fan merasa penasaran di dalam hatinya, tetapi seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Jika dia bisa menghindari pertemuan dengan sekelompok makhluk kuat itu, dia akan memilih untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung lorong. Di depan mereka ada ruang rahasia raksasa. Sebuah kolam terletak di tengah ruang rahasia, kabut putih memancar darinya. Itu indah, putih bersih, keindahan yang tak tertandingi. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Lin Fan bisa merasakan sejumlah besar kekuatan hidup yang dipancarkan oleh kolam. Bahkan pohon parasol mythical mungkin tidak mampu mengejar hal ini. Inilah cairan kehidupan. Ini adalah cairan yang dikeluarkan oleh pohon parasol mitos ketika sudah dewasa. Mungkin ini juga jawaban dari kebangkitannya. Huang Linger memulai. Lin Fan melangkah maju dan meletakkan tangannya ke dalam. Ding, selamat karena telah menemukan cairan kehidupan. Cairan kehidupan, intisari pohon parasol mitos. Memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas. Ini memang hal yang bagus. Tapi tentu saja, seseorang harus berhati-hati terhadap segala hal. Tentu saja, Lin Fan harus memeriksa sistemnya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika ini adalah jebakan Huang Linger, dia akan mendapatkan hasil yang sangat tragis. Membuka telapak tangannya, pohon parasol mythical yang layu melayang ke udara. Saat itu,
Kabut putih mulai berkumpul di sekitar pohon parasol mythical. Seolah-olah telah menemukan sesuatu yang baik, cabang-cabang pohon parasol mistis yang layu tampaknya telah mendapatkan kehidupan baru dan mulai menyerap kabut putih dengan rasa haus. Bekerja. Melihat ini, Lin Fan sangat gembira. Dia kemudian menempatkan seluruh pohon parasol mythical ke dalam kolam. Saat memasuki kolam, akar pohon parasol mythical mulai tumbuh dengan cepat sambil menyerap cairan kehidupan ini dengan panik. Sepertinya tebakanku benar. Melihat ini, Huang Linger tersenyum. Lin Fan terkekeh. Jika pohon parasol mistis dapat terus tumbuh, itu hanya akan memberikan lebih banyak manfaat baginya. Tapi dengan itu, Lin Fan berbalik untuk melihat Huang Linger sekali lagi. Apa tujuan dari semua yang telah kamu lakukan sejauh ini? Lin Fan tidak percaya bahwa ada banyak jiwa baik hati di dunia ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang sebaik dia. Pohon parasol mitos ini bukanlah sesuatu yang biasa. Pasti ada alasan mengapa Huang Linger memberikan ini padanya. Jangan bilang kamu bisa melihat masa depan. Aku tidak percaya itu. Huang Linger tersenyum. Itu benar-benar sinar lebar yang menyilaukan. Aku benar-benar bisa melihat masa depan. Namun, alasan mengapa aku menyerahkan pohon parasol mistis itu padamu adalah karena aku memerlukan bantuanmu. Namun, sekarang bukan saat yang tepat. Aku akan memberitahumu kapan waktunya sudah tiba. Setuju. Aku adalah seseorang yang menyukai kesepakatan. Namun, aku harus memberitahumu bahwa jika kesepakatan itu terlalu tidak praktis, aku akan menolaknya. Lin Fan terkekeh. Saat Lin Fan dan Huang Linger sedang berbincang, sesuatu terjadi pada pohon parasol mistis. Aura kuno mulai memancar dari pohon itu. Ini fase kedua. Ekspresi gembira melintas di mata Huang Linger. Cabang-cabang pohon parasol mistis yang layu itu mulai menumbuhkan daun-daun baru. Daunnya penuh energi, seolah-olah ia terlahir kembali sepenuhnya. Kolam itu sekarang sangat dangkal sehingga kedalamannya hampir bisa terlihat. Cairan kehidupan diserap hingga bersih oleh pohon parasol mitos. Melihat semua ini, Lin Fan sangat gembira. Sepertinya berhasil. Pohon parasol mitos tidak hanya pulih, ia bahkan berevolusi, dan cabang-cabangnya kini dipenuhi daun-daun hijau. Ini benar-benar pertanda kekuatan hidup yang penuh semangat. Sekarang pohon parasol mistis telah pulih, sekarang saatnya untuk kembali ke benua Changling. Pembalasan dendam. Dia tidak akan pernah melupakan hal itu dalam hidupnya. Pernah. Bab 398, kembali lagi. Hari berikutnya. Kawasan Manhuang selalu berada dalam kondisi yang buruk. Awan debu dan badai merupakan kejadian biasa. Setelah seharian penuh, pohon parasol mistis telah pulih sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Huang Linger, itu memang telah berlanjut ke tahap kedua. Dengan itu, Lin Fan juga bisa dengan jelas merasakan perubahan yang dibawa oleh pohon parasol mythical. Kecepatan menyerap energi sejati dari lingkungan sekitar dipercepat. Kekuatan hidup yang menyertainya juga beberapa kali lebih kuat dibandingkan masa lalu. Langit dan bumi batin. Akar pohon parasol mitos saat ini seperti naga yang melingkar, terbentang di dalam dunia batin Lin Fan. Dunia batin Lin Fan ini seperti langit dan bumi di luar, di mana langit baru tanpa batas, begitu pula jurang maut. Saya berterima kasih atas bantuannya kali ini. Setelah Anda merasa waktunya sudah tepat, beritahu saya permintaan Anda dari saya. Lin Fan berterima kasih kepada Huang Linger. Iya, meskipun pohon parasol mistis adalah satu-satunya, pohon ini masih berupa bibit sampai sekarang. Oleh karena itu, pohon ini tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Kalau tidak, bahkan aku mungkin tidak dapat membantumu ketika saatnya tiba. Huang Linger memperingatkan Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Lin Fan. Kejadian seperti apa yang dialami hingga pohon parasol mitos berubah seperti itu? Jika bukan karena cairan kehidupan yang tertinggal dari zaman kuno, akan sangat sulit bagi pohon parasol mitos untuk pulih. Ya, mengerti. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Pohon parasol mitos ini hanyalah sebuah bibit. Sekalipun ia dapat menghasilkan tenaga hidupnya sendiri, kemampuannya terbatas, dan kecepatannya lambat. Sepertinya dia harus merawatnya lebih jauh agar bisa berkembang sebelum dia benar-benar memahami potensinya. Tapi Lin Fan bingung. Nutrisi macam apa yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh? Bahkan Huang Linger tidak tahu tentang itu.
Dia mau tidak mau mengakui bahwa ini memang merupakan urusan yang meresahkan. Lin Fan pergi ke kejauhan. Melihat kepergian Lin Fan, mata Huang Linger berkilauan karena rasa haus. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi kesedihan mendalam terhadap dunia ini. Setelah meninggalkan area Manhuang, Lin Fan berdiri dalam kehampaan dan merenung. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia kembali ke sekte terlebih dahulu atau langsung menuju batas penghalang? Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan. Namun, pemikiran untuk bisa kembali ke benua Changling membuat darah Lin Fan mendidih. Tidak disangka dia harus diusir seperti kura-kura pengecut saat itu. Sekarang dia sudah menjadi eksistensi yang menantang surga, sudah waktunya orang-orang itu membayar harganya. Tidak, sialan. Semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak sabar. Lebih baik aku segera pergi ke benua Changling. Pembalasan tidak menunggu siapapun. Sekarang sudah 2 tahun, berapa lama lagi aku bisa menyeretnya? Ini untuk Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kondisi budidayanya saat ini, ia hanya membutuhkan 10 hari untuk mencapai area penghalang. Ini setara dengan dia melintasi separuh dari seluruh benua Dongling. Syukurlah dia adalah makhluk surgawi tingkat atas saat ini. Kalau tidak, dia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum bisa tiba di lokasi. Seketika, Lin Fan menyelidiki kehampaan dan menuju ke barat. 10 hari kemudian, melihat pemandangan di depannya, Lin Fan tersenyum. Dia telah tiba. Di depannya berdiri penghalang cahaya yang membentang hingga ke surga, menghalangi segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh Yang Maha Tinggi. Tanpa token tertinggi, tidak mungkin ada orang yang bisa melewati tempat ini. Waktu sepertinya berjalan cepat dan mengalir melewati penghalang. Lin Fan mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Ding, menemukan penghalang surgawi. Tidak dapat masuk tanpa izin. Saat Lin Fan mengeluarkan token tertinggi, segalanya berubah. Ding, menemukan token Yang Maha Tinggi. Melintasi benua Changling atau menghilangkan penghalang surgawi. Lin Fan terkejut sesaat. Tidak kusangka hal seperti ini akan terjadi. Berdasarkan kata-kata Yang Maha Tinggi, dia akan membantu Lin Fan untuk menyeberang setelah mengaktifkan token. Tidak disangka opsi ini akan segera keluar saat dia mengeluarkan tokennya. Sepertinya sistemnya memang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa lari dari pengaruh sistem. Tapi, Lin Fan tahu arti di balik kata-kata Yang Maha Tinggi. Jika memang ada orang sekuat yang dia sebutkan di dunia lain, tidak mungkin Lin Fan cukup egois untuk berasumsi bahwa dia bisa menjatuhkan mereka. Tapi cukup adil. Karena dia tidak memerlukan bantuan Yang Maha Tinggi sekarang, dia dapat menghemat energi sebanyak itu untuk mempelajari beberapa keterampilan dari Yang Maha Tinggi. Tetapi pada saat yang sama, Lin Fan ragu-ragu. Bagaimana jika dia mengaktifkan token tertinggi dan menggunakannya untuk mempelajari keahliannya? Jika kesadaran Yang Maha Tinggi menghilang setelah itu, bukankah tanda itu juga akan hilang? Tanpa tanda itu, bahkan jika dia pergi ke benua Changling, bagaimana dia bisa kembali ke benua Dongling? Lin Fan tidak mau mengambil risiko untuk saat ini. Dia lebih suka menunggu semuanya beres sebelum mengaktifkan token Yang Maha Tinggi. Melintasi. Lin Fan berkomentar dengan santai. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Seketika, dia ditutupi oleh seberkas cahaya terang. Itu mengirim Lin Fan ke dalam penghalang surgawi. Dengan itu, sosok Lin Fan menghilang seluruhnya dari muka benua Dongling. Benua Changling. Di dalam hutan lebat, niat membunuhnya sangat mengerikan. 2 kelompok orang sedang berlarian, yang satu dikejar oleh yang lain. Kelompok yang berlari di depan penuh dengan luka-luka. Setiap kali mereka diserang, darah menyembur ke udara. Adik-adik, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Ambil kesempatan ini dan lari. Apapun yang terjadi, kalian harus terus hidup. Seorang pria muda menghadapi pengejar mereka sambil memegang pedang panjang, dengan amarah membara di matanya. Dia marah. Tidak, kakak senior, kita harus melarikan diri bersama. Bersama, kita semua akan mati jika kita lari bersama. Saat pemuda itu sedang berbicara, kilatan cahaya terang keluar dari kejauhan. Cahaya ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dicampur dengan energi sejati, itu ditargetkan pada salah satu murid di depan. Murid yang sedang berlari untuk melarikan diri berbalik dan melihat kilatan ini dengan sangat ketakutan.
Saat itu, pemuda yang berbicara tadi menggeser tubuhnya dan menghalangi adik laki-lakinya dan serangan itu. Kakak senior, melihat kakak laki-lakinya yang melindunginya, murid itu terlihat terkejut. Kilatan cahaya muncul di belakang pemuda itu. Pada saat yang sama, suara dentang logam terdengar saat cahaya menyambar. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jangan terganggu. Teruslah berlari. Pemuda itu bisa merasakan pukulan di punggungnya. Syukurlah, dia masih mampu menahannya. Melihat kakak senior mereka menahan serangan hanya dengan tubuh fisiknya, semua junior terlihat terkejut. Namun, mereka pulih dengan cepat. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat pedang panjang yang terbang di kejauhan setelah menangkis serangannya, pemuda itu menghela nafas lega saat dia mengenangnya. Guru, kamu telah menyelamatkan hidupku lagi sekali lagi. Mereka terus berlari dari pengejarnya. Mereka tidak tahu sudah berapa lama hal itu terjadi. Satu hal yang mereka tahu adalah mereka akan dibunuh jika berhenti. Junior, jangan kembali. Kakak seniormu akan memblokir jalan ke sini untukmu. Pemuda itu berteriak. Kakak senior Chao, kata-kata tidak akan membantu kita dalam situasi ini. Kalian semua harus selamat. Pemuda itu menghentikan langkahnya dan menarik napas dalam-dalam. Dengan tatapan tegas di matanya, dia menatap tajam ke arah pengejarnya. Dengan pedang panjang di tangannya, dia memblokir jalan ke depan. Kamu tidak bisa lari lagi kan? Para pengejar mengepung pemuda itu dan mencemooh dengan dingin. Tidak kusangka sekte Hunyuan adalah sekte yang dinyatakan benar, dan kalian akan melakukan hal seperti ini seperti memusnahkan sekte lain, teriak pemuda itu. Kamu adalah sisa pendosa dari sekte Pelangi Merah. Beraninya kamu menghalangi kami. Sungguh pemimpi. Serang dia. Pemimpin kelompok dari sekte Hunyuan memerintahkan sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawa kalian turun bersamaku. Beberapa pria mengepung pemuda itu dan melompat ke arahnya. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu merasa sulit menahan pukulan itu lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki ketangguhan tubuh fisiknya, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang. Bab 399, Guru. Tubuh anak ini cukup tangguh. Tak disangka dia masih belum mati setelah menahan begitu banyak serangan kita. Itu pasti skill tingkat surga yang dia gunakan. Para murid sekte Hunyuan sekarang dipenuhi dengan keserakahan. Mereka ingin memaksakan cara untuk mengembangkan keterampilan ini melalui orang ini. Tubuh pemuda itu dipenuhi darah. Tangan yang memegang pedang panjang mulai bergetar sekali lagi. Darah mulai mengalir perlahan dari gagang pedang ke tanah. Nak, serahkan keterampilan yang telah kamu pelajari, dan kami akan memberimu kematian yang mudah. Salah satu murid sekte Hunyuan menatap pemuda itu dengan dingin. Teruslah bermimpi. Pemuda itu mendengus dingin. Keterampilan ini diturunkan kepadanya secara pribadi oleh gurunya. Bagaimana dia bisa menularkannya kepada orang lain? Dalam 2 tahun terakhir, keterampilan ini telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Kakak senior, saat itu, pemuda itu mendengar tangisan juniornya. Wajahnya berubah saat dia melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kenapa kalian kembali ke sini lagi? Kakak senior, bagaimana kami bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian? Kami akan mati bersama jika harus. Murid-murid yang tersisa dari sekte Pelangi Merah berseru. Pemuda itu menghela nafas dengan putus asa. Wajahnya berubah tegas, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kita akan melawan mereka sampai akhir. Memang setia, tapi sayang sekali, kalian tidak punya jalan keluar hari ini. Kalian bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan keterampilan ini. Mungkin kami akan merasa kasihan dan melepaskan kalian karena itu. Pemimpin murid sekte Hunyuan mencemooh. Dia sangat tertarik dengan keterampilan ini. Mustahil. Pria muda itu berteriak. Memintanya. Bunuh mereka. Wajah pemimpin sekte Hunyuan menjadi dingin. Menjentikkan jubahnya, dia melesat ke arah murid lain dari sekte Pelangi Merah. Pemuda itu berkerumun bersama juniornya yang lain. Wajahnya muram melihat pemandangan di hadapannya. Sepertinya ini adalah untuk mereka. Meskipun kondisi kultivasinya saat ini berada pada tingkat perisurgawi tingkat 9, semua musuhnya adalah orang-orang yang memiliki kondisi kultivasi di atasnya.
Jika bukan karena kondisi fisiknya, dia pasti sudah lama mati. Junior, lain kali kita bertemu mungkin di akhirat. Kata pemuda itu. Kakak senior, kami tidak takut. Kami akan membunuh sebanyak yang kami bisa sebelum kami mati. Kami akan memberitahu mereka bahwa kami dari Sekte Pelangi Merah bukanlah orang yang mudah menyerah. Itu benar. Melihat murid-murid berwajah kejam yang menerjang mereka, masa gemetar saat mereka mencengkeram senjata mereka lebih erat. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Namun, tidak peduli apa, mereka harus membiarkan orang-orang dari Sekte Hunyuan membayar harganya. Membunuh. Saat semua orang bersiap untuk melawan, langit tiba-tiba dipenuhi kilat dan ledakan keras. Apa yang terjadi? Wajah semua orang berubah, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bagaimana guntur mulai bergemuruh di langit yang awalnya cerah. Semua orang dari Sekte Hunyuan juga menghentikan langkah mereka. Menatap ke langit, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang berasal dari Sekte Pelangi Merah. Semua orang bingung. Mengapa fenomena aneh ini terjadi di langit? Kakak senior, lihat ke sana. Tiba-tiba, seorang murid dari Sekte Pelangi Merah menunjuk ke langit yang jauh dan berseru. Semua orang menoleh dengan serunya. Yang mereka lihat hanyalah riak di langit terdekat yang menyebar ke segala arah. Riak ini meluas dengan cepat, merobek kehampaan dimanapun ia bersentuhan. Dengan itu, gelombang energi mulai mengalir melalui kekosongan yang terkoyak. Di bawah tatapan menakutkan semua orang, sesosok tubuh keluar dari kehampaan yang terkoyak. Dia berdiri di sana, melayang diam-diam di langit. Mengalami perubahan di sekelilingnya, Lin Fan membuka matanya dengan lembut. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat pemandangan. Benua Changling, aku kembali. Aroma familiar ini, tanah familiar ini, sudah lama sekali dia tidak melihat ini. Tapi Lin Fan bingung. Mengapa dia muncul kembali di sini? Apakah lokasi pengirimannya dipilih secara acak dari seluruh tempat? Mengambang di sana tanpa suara, pikiran Lin Fan kacau, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia pergi ke 9 sekte besar? Haruskah dia pergi ke dinasti Yan dan membunuh Kaisar Yan? Atau haruskah dia mulai mencari Ratu Surga? Semua ini melayang di benak Lin Fan berulang kali. Senior, selamatkan kami. Saat Lin Fan tenggelam dalam pikirannya, sebuah tangisan menariknya keluar dari kebodohannya. Ada yang berteriak minta tolong. Siapa ini? Di dalam hutan. Semua orang dari Sekte Hunyuan dan Sekte Pelangi Merah menatap sosok misterius itu dengan takjub. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa muncul tiba-tiba di langit? Tapi mereka semua menyaksikan dia keluar melalui celah kehampaan. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh makhluk surgawi yang lebih besar. Keluar dari kebodohannya, salah satu murid Sekte Pelangi Merah memutuskan untuk berteriak minta tolong terlebih dahulu. Tidak peduli siapa pihak lain itu, sekarang situasinya seperti itu, dia hanya bisa bertaruh. Jika pria itu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini begitu saja, maka tidak ada harapan lagi bagi mereka. Kakak senior, sesama murid. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika orang itu bersedia membantu kita, kita mungkin bisa selamat dari ini. Murid itu berkomentar. Mendengarkan kata-katanya, murid-murid Sekte Pelangi Merah lainnya mengangguk setuju sebelum berteriak ke arah langit juga. Senior, selamatkan kami. Melihat para bangsawan ini mencari bantuan dari orang asing yang tidak dikenal, para murid Sekte Hunyuan merasa khawatir sejenak. Jika ada orang yang ikut campur di sini, operasi mereka mungkin akan terganggu. Namun, mereka mempertimbangkan fakta bahwa mereka adalah murid Sekte Hunyuan. Mungkin pihak lain mungkin waspada dengan nama sekte mereka dan keluar karenanya. Orang-orang berdosa, apakah kalian pikir kalian bisa lepas dari cengkeraman Sekte Hunyuan? Pemimpin Sekte Hunyuan menyerang dengan keras ke langit. Tentu saja, kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk mangsa mereka di sini. Itu dimaksudkan untuk didengar secara tidak sengaja oleh manusia di langit. Seseorang harus mempertimbangkan posisi mereka ketika mencampuri urusan Sekte Hunyuan. Saat para murid Sekte Pelangi Merah mendengar ini, wajah mereka membeku. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud pria ini? Mereka lalu menatap sosok di langit dengan gugup.
Bagaimana jika pihak lain memutuskan untuk membiarkan mereka sendiri setelah mendengar kata-kata ini? Namun yang membuat mereka gembira, sosok itu mulai mendekat. Saat murid Sekte Hunyuan melihat orang ini mendekat, mereka saling melirik secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendengar panggilan bantuan itu, Lin Fan berjalan perlahan. Dia punya perasaan aneh bahwa dia mengenal seseorang di sana. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Lagi pula, itu sudah lama sekali, dan ingatannya kabur saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi untuk melihatnya. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, dia terkekeh. Benarkah mengancam milikmu? Itu yang pertama, iya. Sekte Hunyuan, kedengarannya familiar. Kedengarannya seperti salah satu dari 9 sekte besar, iya. Perlahan, Lin Fan mendekat dari kehampaan dengan mantap. Saat dia mendarat, dia melihat ke kedua sisi. Para murid Sekte Pelangi Merah memandang Lin Fan dengan penuh harapan. Adapun murid Sekte Hunyuan, mereka memelototinya dengan waspada. Tapi saat itu, pemuda dari Scarlet Rainbow Sect bergidik hebat. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia kemudian menuju ke atas perlahan. Dia ingin lebih dekat. Dia harus memastikan siapa pria ini. Kakak senior. Melihat kakak laki-laki senior mereka maju, semua murid Sekte Pelangi Merah lainnya berseru dengan takjub, bertanya-tanya apa yang terjadi. Kakak senior mereka berdiri di depan pria misterius itu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kakak laki-laki mereka berlutut di depan pria misterius itu. Guru, babak 400, menekan dengan satu palm flip. Semua junior dari Sekte Pelangi Merah sangat terkejut saat ini. Tak disangka kakak laki-laki mereka akan berlutut di hadapan pria ini dan memanggilnya, guru. Kakak senior, tidak perlu bagimu untuk mengakui seseorang sebagai gurumu begitu cepat hanya demi kami, kan? Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar bahwa kakak laki-laki mereka memiliki seorang guru. Para murid Sekte Hunyuan juga sama bingungnya. Apa yang sedang terjadi saat ini? Guru, apakah ini lelucon berdarah? Ketika mereka melihat ekspresi keheranan di wajah pria misterius itu, semua murid Sekte Hunyuan bersorak gembira. Ternyata pria misterius ini sama sekali tidak mengenal pihak lain. Anak baik, mereka hampir tertipu. Tidak disangka dia akan merendahkan dirinya hanya demi hidup. Rekan senior di sini, ini adalah urusan Sekte Hunyuan. Tolong beri kami muka dan jangan ikut campur. Pemimpin murid Sekte Hunyuan berdiri dan menjelaskan. Meskipun pihak lain juga masih muda, tidak ada keraguan bahwa tingkat kekuatannya jauh melebihi mereka. Makanya, mereka tidak berani bertindak terlalu kurang ajar. Jika mereka terbunuh karena kata-kata kurang ajar, bahkan Grandmaster mereka tidak bisa melawan makhluk surgawi yang lebih tinggi hanya untuk satu murid kasar. Tapi dia sangat tidak senang. Pria misterius ini bahkan tidak mau berbalik setelah mendengar kata-katanya. Seolah-olah dia diabaikan. Lin Fan memandang pria yang berlutut di depannya, merasakan sedikit rasa kebas di kacangnya. Guru, itu artinya orang ini adalah muridku. Tapi apa-apaan ini? Apakah saya pernah memiliki murid seperti itu di sini? Lin Fan tidak dapat mengingat momen itu. Angkat kepalamu. Lin Fan merasa perlu melihat lebih dekat. Mungkin itu bisa mengejutkan ingatannya. Jika pihak lain benar-benar tulus namun dia tidak mengenalinya, betapa menyakitkannya hal itu bagi orang ini. Pemuda itu berlutut dengan sopan di lantai, dahinya menyentuh tanah. Setelah mendengar kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya. Melihat ekspresi pemuda itu, jantung Lin Fan berdetak kencang. Dia menangis, orang ini menangis. Tidak kusangka pemuda itu benar-benar menangis. Dan tidak ada yang palsu sama sekali. Pria ini pasti mengenalinya, dan dia mungkin benar-benar guru orang ini. Memikirkan kembali gelar guru ini, Lin Fan tiba-tiba teringat tugas yang dia ambil di dinasti Yan besar. Anak-anak yang dia ajar, benar sekali. Anak ini pasti salah satu dari mereka yang dia ajar saat itu. Meskipun wajah Lin Fan tenang dan santai saat ini, pikirannya benar-benar menjadi gila, mencoba mengingat nama orang di depannya ini. Tiba-tiba, wajah dan nama cocok bersamaan. Lin Fan tersenyum, tampak sangat gembira. Cao Tianjiao. Mendengar nama yang dipanggil gurunya, pemuda itu teringat kejadian 2 tahun lalu dan berseru penuh semangat, "Ya, guru." Semua orang dari Scarlet Rainbow Sect merasakan kegembiraan di hati mereka.
Mereka saling kenal. Pria misterius ini benar-benar guru kakak laki-laki mereka. Itu berarti mereka tidak perlu mati lagi. Tadi sangat menyenangkan. Kakak senior, bukankah namamu Cao Fusu? Seorang murid yang otaknya tidak terlalu tajam namun sungguh-sungguh bertanya dengan bingung. Tidak, saya Cao Tianjiao. Apapun yang dikatakan guruku adalah benar. Cao Fusu menjawab dengan tegas. Melihat Cao Tianjiao, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas. Anak baik. Sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan ajaran gurumu di masa lalu. Saat ini, semua murid Sekte Hunyuan sedang saling memandang. Mereka merasakan firasat buruk. Tidak kusangka pria ini benar-benar guru pria itu. Sepertinya segalanya mulai menjadi sulit sekarang. Dengan itu, murid-murid Sekte Hunyuan mulai mundur. Namun, saat mereka bersiap untuk melarikan diri, suara dingin terdengar dari belakang mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Lin Fan memandang ke arah orang-orang dari Sekte Hunyuan ini. Salah satu dari 9 sekte besar, Sekte Hunyuan. Sepertinya mereka memang ditakdirkan. Tuan, kami adalah murid dari Sekte Hunyuan. Meskipun Anda adalah makhluk surgawi yang lebih hebat, Sekte Hunyuan tidak kekurangan makhluk surgawi yang lebih hebat. Mohon pertimbangkan tindakan Anda. Pemimpin murid Sekte Hunyuan langsung mengejar. Cao Tianjiao juga menghela nafas lega. Sekarang gurunya ada di sini, keamanan mereka terjamin. Tapi dengan situasi seperti itu, pasti akan sulit bagi gurunya untuk mengambil sikap membela mereka. Meskipun mereka ingin membalas dendam, nama Sekte Hunyuan melekat jelas di hati mereka. Jika gurunya benar-benar membunuh orang-orang ini, Sekte Hunyuan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Cao Tianjiao dan juniornya menundukkan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Guru dari kakak laki-laki pastilah makhluk yang kuat. Namun, Sekte Hunyuan jauh dari kata lemah. Jika mereka benar-benar mendapat masalah dengan Sekte Hunyuan, maka segalanya tidak akan hilang semudah itu. Tapi setelah mendengar kata-kata yang keluar selanjutnya, semua orang menatap Lin Fan dengan terperangah. Oh, Sekte Hunyuan. Ho, kalau begitu kalian harus mati lebih banyak lagi. Dengan tatapan dingin, Lin Fan menamparkan. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba meledak. Di bawah tatapan menakutkan dari para murid Sekte Hunyuan ini, sebuah telapak tangan raksasa menghantam mereka dari langit. Bam! Lebih dari 10 murid Sekte Hunyuan segera menghilang. Mereka hancur, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Cao Tianjiao dan yang lainnya ternganga melihat pemandangan itu dengan sangat terkejut. Itu bahkan lebih menakutkan bagi junior Cao Tianjiao. Mereka tidak menyangka guru kakak laki-laki mereka sekuat ini, dan ini mengesankan. Tidak disangka dia menjatuhkan semua orang hanya dengan satu jentikan telapak tangannya. Itu sangat mengerikan. Sialan, beraninya kau bertindak kurang ajar di depan yang mulia. Memintanya. Lagi pula, satu-satunya tujuanku kembali ke sini adalah untuk memusnahkan kalian semua. Lin Fan tertawa dingin. Tianjiao. Ya guru. Cao Tianjiao berdiri dengan hormat di samping. Meskipun gurunya hanya mengajar mereka dalam waktu singkat, namun bantuan yang telah diberikannya sangat besar. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah sampah di antara sampah. Namun, di bawah bimbingan gurunya, semuanya telah meningkat pesat dan tidak menemui hambatan apapun dalam jalur kultivasinya. Dalam kurun waktu 2 tahun yang singkat, dia telah berkembang dari prasurgawi tingkat 1 menjadi perisurgawi tingkat 9. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan mencapai alam surgawi yang lebih rendah. Apa yang terjadi tadi? Di mana yang lainnya? Sekarang Lin Fan baru saja kembali, tentu saja dia tidak mengetahui perkembangan terkini. Adapun kondisi kultivasi Cao Tianjiao, dia bisa melihatnya dengan jelas. Perisurgawi tingkat 9. Ini setara dengan budidaya penuh perisurgawi di benua Dongling. Meskipun hanya ada penghalang surgawi antara Dongling dan benua Changling, kondisi budidaya tidak mengalami perubahan besar dalam sistemnya. Hanya sedikit perbedaannya. Setelah sedikit mengingat kembali, Cao Tianjiao menceritakan semua yang terjadi dalam 2 tahun terakhir kepada Lin Fan. Lin Fan duduk di sana mendengarkan dengan tenang. Meski tidak banyak yang terlihat di wajahnya, hatinya berdebar kencang seperti tsunami. Semua siswa yang pernah dia ajar di sekolah langit-langit telah meninggalkan dinasti Yan Agung. Faktanya,
Sekolah langit-langit bahkan sudah tidak ada lagi. Semalam, semua seniman bela diri yang kuat dari dinasti Yan besar menghilang. Hal yang sama juga terjadi pada kepala sekolah-sekolah langit-langit. Dengan demikian, seluruh sekolah langit-langit dihancurkan. Adapun siswa yang pernah dia ajar, mereka selamat dari cobaan tersebut karena kondisi kultivasi mereka kemungkinan besar terlalu rendah. Tapi tanpa pikir panjang, Lin Fan tahu siapa yang melakukannya. Siapa lagi selain Kaisar Yan? Kaisar Yan pasti telah mengembangkan semacam keterampilan yang keji dan menyeramkan. Tapi semua ini tidak penting. Sekarang setelah dia kembali, kehidupan menyedihkan orang ini akan menjadi miliknya untuk dituai. Cek. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.